Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya untuk kita semua. Pagi ini saya mendapatkan video, sampel video dan juga beberapa pertanyaan dari saudara Gatot dari Duta Jatim. Saudara Gatot dari Duta Jawa Timur atau Duta Jatim. Pertanyaannya ada beberapa ini, 2 pertanyaan kalau nggak salah ya. Oke, saya baca dulu ya. Beliau mengirimkan sebuah video lalu kemudian bertanya kepada saya. Pertanyaan pertama, ini Pak Lanyala M. Mataliti. Beliau koleksi banyak keris sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan. Mantap. Mohon penjelasan. Banyak tokoh koleksi keris itu apa karena faktor tuahnya atau ada faktor lain, ekonomi misalnya, sebab ada juga bursa keris yang tentu bermotif ekonomi. Baik. Pertanyaan kedua, apa ada penjelasan ilmiah soal keris yang bisa berdiri seperti milik Pak Nyala itu? Apa hanya faktor energi gaib? Konon kabarnya karena kecanggihan empunya dalam menjaga keseimbangan penempaan logam. Apa dari video ini Ki Cokro tahu apa jenis keris Pak Lanyala? Apa bisa diulas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab semampu saya satu persatu. Jadi gini, pertanyaan pertama, kenapa sekarang ini banyak tokoh koleksi keris? Dan itu karena faktor tuah atau lain-lain seperti ekonomi. Jadi gini, hal seperti ini memang perlu kita syukuri dan perlu kita apresiasi, termasuk lahirnya beberapa kolektor yang kemudian sangat mengagumi dan kemudian bahkan banyak mengkoleksi tosan-tosan aji atau dalam hal ini adalah pakerisan seperti Bapak Nyala M. Mataliti ini. Rahayu Pak, salam budaya, alhamdulillah. Banyak saudara kita yang mengkoleksi budaya pakerisan. Memang keris dalam hal ini adalah sudah menjadi catatan bersejarah gitu ya. Keris sudah diakui sebagai warisan budaya dunia gitu ya. Warisan budaya dunia yang dicatat oleh UNESCO dalam hal ini. Maka kita harus wajib bangga lah, kita selayaknya bangga dan ikut nguri-uri atau melestarikan budaya keris tersebut gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Nyala ini. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Alasannya apa? Banyak yang mengkoleksi itu. Tentunya macam-macam. Karena apresiasi kepada seni keris itu ada 2 faktor kan gitu ya. Ada yang memang benar kata Anda mengagumi secara sisi esoteri. Karena dalam keris itu ada esoteri, ada eksoteri gitu ya. Esoteri itu adalah tuah atau yoninya gitu, atau berkah secara doa gitu. Nah, itu ada yang mencari mengkoleksi pusaka, dalam hal ini keris. Ada yang memang lebih orientasinya ke arah yoni, orientasinya ke arah esoteri. Nah, namun juga ada yang orientasinya kepada eksoteri, lebih pada mengagumi sebuah karya seni dari bentuknya, dapurnya, pamornya, karena di dalam dapur itu melambangkan sebuah keinginan kan itu.
di dalam sebuah pamor itu juga melambangkan sebuah pahatan doa gitu ya. Nah, ke sana. Nah, namun kemudian juga ada juga yang kemudian ke arah sisi ekonomi, dalam hal ini menjadi ya katakanlah bisnis galeri atau jual beli pemaharan benda-benda pusaka dan tosan aji. Ya sah-sah saja, bagi saya sah-sah saja, karena ya kalau tidak ada transaksi, tidak ada kemudian yang mengagumi dan memahari dari seseorang pengagum atau pengkolektor, atau ada kolektor, ada kolektol kan itu ya. Kolektor itu mungkin seperti Pak Nyala ini kan gitu, beliau menghimpun mana yang kelihatannya bagus, kelihatannya unik, mungkin tangguh dan dapurnya belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, itu dilengkapi untuk dikoleksi secara pribadi, itu namanya kolektor. Ada kolektor, istilah bercandaan kita kaum pakerisan. Kolektor itu mengkoleksi untuk didol gitu, mengkoleksi mencari belusukan ke kampung-kampung gitu ya, kemudian merestorasi keris-keris atau pusaka-pusaka yang katakanlah sudah memprihatinkan gitu karena nggak pernah dirawat. Nah, ini dijamas, kemudian diwarang gitu, keluar pamornya, lah kemudian dimaharkan kepada para kolektor, namanya kolektor. Nggak apa-apa, sah-sah saja gitu. Bahkan kita wajib bersyukur dengan adanya bursa-bursa penjualan atau pemaharan karya seni, karya empu, dalam hal ini adalah pakerisan dan budaya tosan aji. Karena tanpa beliau-beliau semua yang belusukan ke daerah-daerah kemudian merestorasi sebuah keris yang mungkin memprihatinkan keadaannya, ya maka tidak akan selamat. Banyak artefak-artefak, banyak karya seni, banyak keris-keris yang kemudian ya begitu saja terbuang di sungai dan sebagainya, atau ada yang masih tersimpan tapi ya hanya disimpan saja. Lebih baik itu tadi dialihkan kepada bursa-bursa penjual pemahar pakerisan dan tosan aji tadi, biar para kolektor ini membelinya kemudian dijual atau dimaharkan kepada para pecinta seni atau kolektor lainnya. Boleh, karena ini bagian dari penyelamatan budaya juga. Tentunya wajar, sah-sah saja kalau kemudian ada sisi finansial, ada sisi ekonomi yang didapatkan dari bisnis pemaharan pusaka tersebut. Sah-sah saja gitu ya. Itu jawaban saya yang pertama. Oke, jawaban yang kedua, apa ada penjelasan ilmiah soal keris yang bisa berdiri seperti milik Pak Nyala itu? Apa hanya faktor energi gaib, ataukah ada keseimbangan dalam penempaan logam? Nantinya di sana. Baik, seperti yang diperagakan dalam video yang tadi saya coba saksikan, di situ yang terhormat Bapak Nyala gitu ya, seorang kolektor ini mendirikan beberapa keris gitu, 4 atau 5 tadi ya, beberapa keris, bilah keris, dan semuanya bisa berdiri dengan sempurna, dengan anteng, dengan tetapnya di atas meja dan warangka keris itu. Ini kenapa? Nah, memang ada beberapa faktor, yaitu faktor kata Anda tadi adalah apa? Sisi gaib tadi ya. Nah, mungkin iya bisa dibenarkan seperti itu. Jadi gini, di dalam menyikapi sebuah karya seni, dalam hal ini keris, itu memang ada dua
kajian yang harus kita dua patokan yang harus kita lihat, yaitu patokan yaitu dengan melihat dari sisi kegaiban atau sisi spiritual lah, dari sisi spiritualitas, dan juga sisi itu. Dan ini sangat berpadu sebetulnya gitu ya. Sebetulnya ya spiritual ya ilmiah gitu ya. Spiritualnya bagaimana? Spiritualnya kenapa bisa berdiri? Karena di dalam sebilah keris itu ada yang namanya daya yoni. Apa daya yoni itu? Daya yoni adalah sumber energi, sumber tuah gitu ya. Tuah yang bersemayam di dalam sebuah bilah pusaka. Nah, daya yoni itu dihasilkan dari apa? Daya yoni dihasilkan dari tata laku dan tirakat mesu budinya seorang empu tatkala dulu beliau menempa dan membabar sebuah pusaka, dalam hal ini keris. Nah, kenapa bisa ada yoni? Karena jelas tadi para empu itu sebelum membuatnya itu mengumpulkan bahan demi bahan. Ada besi, ada baja, ada meteorit. Nah, minimal ada 3 bahan ini. Di setiap mengumpulkan bahan, beliau para empu, para maestro, karya yang melahirkan karya-karya hebat ini, mendaya gunakan energinya, atau katakanlah melakukan sebuah penyerapan energi ilahiyah dulu sebelum menempa. Jangankan sebelum menempa, mengumpulkan besi, baja, meteorit ini aja berpuasa tirakat malam ya, katakanlah mohon kepada yang kuasa untuk mendapatkan intuisi yang tajam dalam memilih bahan. Baru kemudian datang ke tempat-tempat penjualan besi dan logam lainnya gitu ya, dengan intuisi yang kuat karena tadi vertikal kepada yang kuasa tadi, sehingga seperti ada bisikan gitu, ini loh besi yang baik, ini baja yang bagus, ini meteorit yang nanti harus digunakan. Nah, semacam ada jalinan intuisi ilahi. Maka wajar kemudian ada sebuah energi yang namanya yoni. Ditambah lagi setelah itu menempa di dalam besalen atau merapen itu, di tempat menempa itu juga begitu. Para empu ini masih melakukan puasa gitu. Puasa biasanya puasa mutih seperti itu ya. Ya minimal 30 hari itu, atau mungkin minimal lagi adalah barang 7 hari, 11 hari itu mereka berpuasa gitu. Berpuasa menempa perilaku kebatinan itu ya, mensinergikan dengan energi ilahi. Mengingat yang kuasa, mengumpulkan material demi material, kan metalurginya disesuaikan secara proporsional, dan akhirnya saat ditempa menghasilkan pamor yang bagus gitu ya, tangguh yang bagus, yang kuat, bilah yang benar-benar kuat, dan terbimbing hatinya, terbimbing kesabarannya untuk menempa beratus-ratus bahkan ribuan lipatan. Nah, karena sudah ada lipatan yang tadi melibatkan rasa, spiritualitas, dan dilipat berlipat-lipat, besi, baja, pamor ya, ini dilipat itu ditempa dengan tempaan yang berlipat-lipat, bisa ratusan bahkan ribuan tempaan. Akhirnya di sini akan istilahnya itu besi
dan bajanya itu akan apuh gitu. Apuh itu apa ya istilahnya, itu sifat kebesiannya hilang, sifat kebajaannya hilang gitu. Yang ada menjadi wesi aji, menjadi besi yang mulia gitu ya. Makanya tidak kemudian tidak mengeluarkan karat, nyaris tidak seperti itu. Terus kemudian jadi seperti menjadi ringan tetapi padat. Seperti itu karena tadi ditempa berlipat-lipat tadi ribuan kali. Nah, ini juga yang akhirnya beberapa bahan yang ada ini kemudian kawin atau kemudian berakulturasi gitu ya, menjadi satu bilah itu tadi. Maka kemudian itu yang kemudian menjadi secara fisika, secara logika, secara ilmiah paduan yang kemudian menghasilkan tempaan yang seimbang tadi, sehingga saat diberdirikan itu bisa berdiri dengan kokoh gitu ya, dan tidak akan jatuh kalau sebelum kita ambil itu, seperti itu. Jadi ada dua versi itu, karena memang tempaannya yang bagus itu yang berlipat-lipat, ribuan kali lipat, sehingga menghasilkan hasil bilah yang seimbang, proporsional gitu ya. Ditambah lagi memang ada daya yoni atau isoteri gitu, atau angsar gitu, kalimatnya seperti itu, yang ada di dalam bersemayam di dalam sebilah pusaka tersebut gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti saya akan tunjukkan contoh deh dalam menjelaskannya ini, karena ini juga perlu dijelaskan secara rinci juga sebagai biar sahabat-sahabat kita juga paham kenapa sih kok bisa berdiri gitu ya. Nah, seperti demikian. Baik.